Halo, bertemu lagi dengan saya, Satrio Caksono, dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung. Pada segmen ini, saya akan membahas terkait dengan gaya terdistribusi. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita selalu mengasumsikan bahwa gaya yang terjadi pada suatu struktur cenderung terpusat, seperti ini, dan ini. Tetapi pada kenyataannya, gaya-gaya tersebut cenderung terdistribusi pada suatu area, seperti ditunjukkan di sini, dan juga di sini, serta di sini. Begitu pula untuk kasus roda, gaya tersebut cenderung terdistribusi pada suatu area. Pada pembahasan kali ini, kita akan terfokus pada analisis gaya terdistribusi, terutama bagaimana menyederhanakan analisis tersebut. Dalam hal ini, kita bisa mencari gaya terpusat serta lokasi dari gaya terpusat yang dapat merepresentasikan gaya terdistribusi tersebut. Dapat dilihat di sini, untuk mencari gaya terpusat yang dapat merepresentasikan gaya terdistribusi, kita dapat menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk mencari lokasi dari gaya terpusat yang dapat merepresentasikan gaya terdistribusi, kita dapat menggunakan rumus ini. Untuk memperjelas, saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Contoh kasus pertama seperti dapat dilihat pada gambar. Apabila gaya terdistribusi yang kita peroleh berbentuk kotak, seperti ini, nilai gaya terpusat yang dapat merepresentasikan gaya terdistribusi adalah luasan dari kotak tersebut. Dengan lokasi tepat di tengah, karena sentroid dari bentuk kotak tersebut adalah tepat di tengah. Contoh kasus lainnya, apabila gaya terdistribusi yang kita peroleh berbentuk segitiga, di mana sentroid dari segitiga tersebut adalah 1L per 3 dari kanan atau 2L per 3 dari kiri, kita bisa memberikan gaya terpusat yang merepresentasikan gaya terdistribusi tersebut pada posisi tersebut dengan nilai sesuai dari luasan segitiganya, yaitu setengah W dikalikan L. Contoh kasus lainnya, seperti dapat dilihat di sini, memiliki gaya terdistribusi dengan bentuk kombinasi antara gaya terdistribusi berbentuk persegi panjang dan juga gaya terdistribusi berbentuk segitiga. Oleh karena itu, kita bisa membagi kasus ini menjadi dua bagian. Persegi panjang dan juga segitiga. Kemudian kita bisa melakukan analisisnya secara terpisah. Untuk persegi panjang, dengan sentroid di tengah sebagai lokasi gaya terpusat. Untuk segitiga, dengan sentroid 1L per 3 dari kanan dan 2L per 3 dari kiri untuk gaya terpusat, dengan masing-masing nilai gaya terpusat sesuai dengan luasan masing-masing, seperti ditunjukkan di sini dan di sini. Kasus berikutnya dapat dilihat di sini. Gaya terdistribusi yang kita peroleh memiliki suatu fungsi. Untuk kasus ini, kita harus menggunakan rumusan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan menggunakan integral untuk mendapatkan nilai dari gaya terpusat untuk merepresentasikan gaya terdistribusi, dan juga dengan menggunakan rumusan ini untuk mendapatkan lokasi gaya terpusat yang dapat merepresentasikan gaya terdistribusi. Untuk memastikan agar mahasiswa benar-benar mengerti terkait dengan analisis gaya terdistribusi ini, saya akan memberikan satu latihan soal, seperti dapat dilihat di sini, di mana kita diminta untuk mencari nilai dari gaya-gaya reaksi dan juga momen reaksi di titik A dengan gaya terdistribusi seperti dapat dilihat di sana, di mana gaya terdistribusi tersebut dapat direpresentasikan dengan rumusan sebagai berikut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari W0 dan juga K.
dengan menggunakan data-data awal yang kita peroleh dari soal. Dari dua nilai tersebut, kita bisa mencari nilai dari W0 dan K, di mana kita peroleh nilai dari W0 adalah 1000 dan juga K adalah 2. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari nilai dari gaya terpusat yang dapat merepresentasikan gaya terdistribusi yang sebelumnya kita sudah bahas. Dengan menggunakan rumusan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kita bisa mendapatkan bahwa nilai dari gaya terpusat yang dapat merepresentasikan gaya terdistribusi adalah 10.050 Newton. Dengan lokasi 4,49 meter dari ujung kiri. Setelah itu, kita bisa gambarkan diagram beda bebas dari kasus yang kita tinjau untuk mencari nilai dari gaya-gaya reaksi dan juga momen reaksi di titik A. Dengan menggunakan persamaan kesetimbangan, kita bisa menyelesaikan kasus ini, seperti dapat dilihat di sini, di mana momen di titik A adalah 45.100 Nm, gaya vertikal di A adalah 10.050 Newton. Semoga pembahasan pada segmen ini dapat berguna untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan PR ya. Terima kasih banyak telah mendengarkan.